Bang, sebentar, kita akan lihat grafik berikut ini. Ini juga merupakan pernyataan Abang sendiri sebagai seorang politisi Partai Demokrat. Pada tanggal 9 September 2013, Ruhut Sitompul mengkritik Jokowi. Apa kritiknya? Saya memang melihat ada beberapa hal yang ada Anda kritik, Bang, ya. Dan ini apakah sebagai manuver politikus lain bakal tertawa jika Jokowi jadi calon presiden, tapi dia boleh jadi wakil presiden dari Demokrat? Beda halnya dengan opini pengamat politik yang mensinyalir lawan politik sudah mulai berpikir untuk menjegal Jokowi di Pilpres 2014. Lawan-lawan politik ini juga bisa memanfaatkan orang-orang yang berkepentingan dengan Mbak Mega untuk bisa mengatakan, loh, bagaimana sih ketua umummu? Kok tidak malah kamu calonkan? Kok malah orang lain yang ya bisa banyak alasan lah. Tapi intinya sebetulnya dia ingin mengatakan dalam hati bahwa lebih mudah melawan Megawati daripada melawan Jokowi. Nggak bisa, disitulah yang tadi, dengar kan? Dengar ya tadi, kalian punya narasi awal. PDI Perjuangan belum memutuskan. Nggak bisa main-main sembarangan. Ingat loh, siapa Jokowi kalau bukan PDI Perjuangan? Kalau bukan Ibu Megawati? Artinya Jokowi nggak ada apa-apanya tanpa Mega? Ya bukan Jokowi kalau nggak ada restu. Emangnya ada calon independen? Karena itu tolong jangan kalian bikin kusut. Hormati, jaga perasaan seorang ibu. Sorga di telapak kaki ibu. Aku juga, aku nggak bisa. Oh, Ruhut aja karena jago, kader Demokrat. Enggak, saya bisa begini karena Tuhan, karena penggagas pendiri partai Pak SBY, dan karena partai aku. Karena itu kemarin waktu Rapim itu PDI Perjuangan itu sahabat saya. Saya punya keluarga nasionalis. Saya sedih lihat itu beberapa baliho mau di dalam di luar. Megawati no, Jokowi yes. Jangan begitulah para relawan, ya. Kok abang saya yang mohon tersinggung, bukannya Bu Mega atau Puan yang tidak suka dengan kata-kata itu? Tiga bulan jelang tahun politik 2014, banyaknya rilis hasil survei yang memuji peningkatan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi, namun tidak sedikit pula kritik disasarkan kepada kader PDIP itu. Kritik lawan politik terhadap Jokowi pun dinilai wajar sebagai wujud perasaan gentar melawan Jokowi di Pilpres 2014. Tipe politisi yang relatif baru, ya, lebih banyak belusukannya daripada di kantor, ya. Nah, sesungguhnya korelasi belusukan dengan hasil itu kan menurut saya belum begitu terasa, ya. Sehingga banyak mengatakan stop belusukan, kemudian kerja beneran, ya. Itulah sepenggal kritik mantan Ketua MPR yang kini menjabat Ketua MPP PAN Amin Rais atas wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sekelumit kritik yang ditanggapi santai oleh kader PDIP yang akrab disapa Jokowi itu. Banyak yang menekan saya untuk bekerja di Jakarta biar lebih giat lagi. Oh, capres, cawapres, survei, ngurus ini, ngurus PKL, ngurus pasar rakyat aja masih pusing masih. Beda halnya dengan opini pengamat politik yang mensinyalir lawan politik sudah mulai berpikir untuk menjegal Jokowi di Pilpres 2014. Lawan-lawan politik ini juga bisa memanfaatkan orang-orang yang berkepentingan dengan Mbak Mega untuk bisa mengatakan, loh, bagaimana sih ketua umummu? Kok tidak malah kamu calonkan? Kok malah orang lain yang ya bisa banyak alasan lah. Tapi intinya sebetulnya dia ingin mengatakan dalam hati bahwa lebih mudah melawan Megawati daripada melawan Jokowi. Sebuah dugaan yang turut diakui salah satu politisi PDI Perjuangan. Kan nggak fair, Pak Amin Rais baru seminggu yang lalu meminta Hatta berpasangan dengan Jokowi, dan ketika tidak ada respon dari publik, tidak ada respon dari siapapun, dan tentu Pak Jokowi juga nggak merespon, dia juga tidak mencalonkan, lalu berbalik angin. Namun, akademisi psikologi politik Hamdi Muluk memperkirakan PDIP akan mengalami keterasingan politik yang menyebabkan pemilih golput semakin meningkat bila PDIP urung mengusung Capres Jokowi. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, Jokowi belum diputuskan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Namun usaha menghadang Gubernur DKI Jakarta ini untuk menjadi calon presiden mulai ramai dilakukan. Ada 3 kelompok yang saat ini berusaha menjegal Jokowi, yaitu kelompok Amin Rais yang tengah menggagas poros tengah, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat yang tengah mencari capres lewat konvensi. Mengapa Jokowi harus dihadang? Benarkah ada kekhawatiran besar di lingkungan parpol pengusung capres bahwa mereka akan kalah sebelum bertanding jika Jokowi maju? Jokowi tidak layak jadi capres atau sebenarnya Jokowi adalah macan yang aumnya menggetarkan rival politiknya? Kita akan membahasnya bersama politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, terima kasih bersama kami. Terima kasih. Jadi abang atau Demokrat takut ini kalau Jokowi naik? Bagi kami, penggagas pendiri partai kami Pak SBY, yang sekarang ketua umum, dan saya nggak nanya Pak SBY, saya nanya abang. Bukan dong, nggak bisa. Disitulah yang tadi dengar kan? Dengar ya tadi kalian punya narasi awal. PDI Perjuangan belum memutuskan. Nggak bisa main-main sembarangan. Ingat loh, siapa Jokowi kalau bukan PDI Perjuangan? Kalau bukan Ibu Megawati? Artinya Jokowi nggak ada apa-apanya tanpa Mega? Ya bukan Jokowi kalau nggak ada restu. Emangnya ada calon independen? Karena itu tolong jangan kalian bikin kusut. Hormati, jaga perasaan seorang ibu. Sorga di telapak kaki ibu. Aku juga, aku nggak bisa. Oh, Ruhut aja karena jago, kader Demokrat. Enggak, saya bisa begini karena Tuhan, karena penggagas pendiri partai Pak SBY, dan karena partai aku. Karena itu kemarin waktu rapim itu PDI Perjuangan itu sahabat saya. Saya punya keluarga nasionalis. Saya sedih lihat itu beberapa baliho mau di dalam di luar. Megawati no, Jokowi yes. Jangan begitulah para relawan ya. Kok abang saya yang mohon tersinggung, bukannya Bu Mega atau Puan yang tidak suka dengan kata-kata itu? Karena saya jujur saja, saya anak ideologis Bung Karno. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Berbicara PDI Perjuangan, jangan lupakan sejarah. Tapi kan ada jiwa marhainisme dalam sosok Jokowi. Kita tidak bicara soal marhainisme, tapi kalau memang PDI Perjuangan akan mengusung Jokowi, apakah itu mampu menggetarkan rival-rival politik Jokowi atau PDI Perjuangan, termasuk Demokrat? Itu lain lagi. Itu yang aku bilang. Politik 2 tambah 2 bisa 4. Bisa 7. Nomor partai kami nanti 2014. Jadi apapun, karena politik itu last minute. Bisa terjadi. Ya. Memang kalau PDIP mendukung Jokowi, ya jelas Jokowi. Dan bagi kami bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY yang mengajarkan kami santun, cerdas dan bersih, hormati semua calon. Ini artinya kami nggak anggap enteng. Jangan. Takut dalam kesantunan, Bang, bukan? Oh tidak. Bang, sebentar, kita akan lihat grafik berikut ini. Ini juga merupakan pernyataan abang sendiri sebagai seorang politisi Partai Demokrat. Pada tanggal 9 September 2013, Ruhut Sitompul mengkritik Jokowi. Apa kritiknya? Saya memang melihat ada beberapa hal yang Anda kritik, Bang, ya. Dan ini apakah sebagai manuver politikus lain bakal tertawa jika Jokowi jadi calon presiden, tapi dia boleh jadi wakil presiden dari Demokrat? Oh enggak. Bang, klarifikasi dulu. Bagi kita begini, ya. Masih panjang, ini masih pemilu legislatif loh. Iya, apapun bisa terjadi. Jadi kalau orang sudah bilang nanti, kebetulan saya tim sukses Pak Pramono Edi, banyak yang hubungi saya, Bang Ruhut, bagaimana? Bukan hanya PDI Perjuangan, begitu juga partai-partai lain. Kalau dari calon kami Pak Pramono Edi jadi wapres, itu yang dikatakan kalau filsafat Jawa, oco ke susu. Jangan kita mendahului kehendak yang maha kuasa Tuhan. Tunggulah pemilu legislatif. Kan lucu juga gitu. Tonya kami menang, kami wapres, lucu juga. Dan tadi karena menyinggung konvensi, saya ingin mengatakan begini. Tidak ada maksud konvensi ini ingin menjegal siapapun. Kami beda dengan partai-partai lain. Tapi kami betul-betul Pak SBY mengatakan begini. Saya menghormati hukum, masa jabatan 2 periode, dan saya waktu itu fraksi ABRI, saya ikut membidani melahirkan 2 periode itu kaitan dengan amandemen, dan beliau mengatakan siapapun melihat calon-calon sekarang, baik yang ada di konvensi maupun yang di luar, semua itu baik. Tapi why not the best? Kenapa tidak yang terbaik? Jadi maksudnya, kita nggak ada. Jadi siapa yang terbaik harus nanti yang kita dukung. terbaik dari yang terbaik. Anda melihatnya, Bang, Jokowi itu terbaik dari yang mana? Kalau aku begini, itu yang aku bilang kan,
Orang boleh bilang apapun, saya karena mungkin aku orang hukum ya, jadi aku selalu berbicara fakta dan bukti-bukti hukum. Ya, jadi apa faktanya itu? apa kalau Jokowi misalnya begini, tidak kan layak? polling dia kan tinggi, kita hormati. Apalagi saya masih ingat Bali pilkada gubernur, Jawa Timur pilkada gubernur, yang paling dekat Tangerang pilkada wali kota. Maaf aja, Pak Jokowi semua turun loh. Belum lagi Jawa Barat Sumut. Turun bintang iklan tuh kemarin Tangerang. Tapi Jawa Tengah mana kan? Sahabat saya. Oh, lain lagi. Ganjar itu sahabat saya. Tadi ada, saya baru datang dari Jalan Tekumar nih. 100 tahun Bang Taufik Kemas. Itu sahabat saya. Tapi nyatanya, maaf aja. Kebetulan yang menang kami semua. Jadi belum itu yang aku bilang politik last minute. Tapi kan itu belum mencerminkan nasional secara keseluruhan. Kalaupun nanti ternyata Jokowi bisa diterima secara nasional di luar Bali misalnya atau di luar Jawa Barat, jangan-jangan ini juga membuat Demokrat harus merubah semua strateginya. Kami dalam politik ya mengalir ya, dan tetap kami katakan kaitan siapapun Jokowi nanti mau maju, tolong hormati pemilik Jokowi, PDI Perjuangan, hormati Ibu Megawati. Jadi kalau mereka memutuskan itu ya kita mari sama-sama persaingan sempurna. Itu artinya aja. Kalau Ibu Megawati pun memutuskan yang maju sebagai capres adalah Jokowi, bukan cuma PDI Perjuangan menghormati, Demokrat juga menghormati dong ya. Akan berhadapan dengan Jokowi. Dong, kita saling hormati. Karena itu nanti kita tunggu nanti hasil pemilu presiden. Tapi Anda lebih senang Jokowi maju jadi capres atau tidak, Bang? Kalau aku pendeknya begini, Pak SBY mengajari kami. Enggak bisa. Begitu juga aku maunya PDI Perjuangan ingat Bung Karno, ingat Ibu, ingat Amang Sabam Sirait, ingat senior-senior. Kami ini nggak ada apa-apa kalau nggak ada the founding father. Itu yang aku bilang jas merah. Jadi jangan jalan-jalan sendirilah. Jangan-jangan itu statement bahwa kaderisasi tidak jalan, Bang, di Demokrat. Siapa bilang? Oke, Abang akan jawab di segmen berikutnya ya. Baik, pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Ramai-ramai hadang Jokowi. Bang Ruth, Anda jangan-jangan juga sudah melakukan koalisi bersama partai-partai lain sekarang ini sebelum pemilu untuk tujuannya menghadang Jokowi. Dengan Gerindra mungkin sudah ada pembicaraan politik? Enggak, kami sekarang fokus saja dulu di konvensi. Walaupun yang mungkin partai-partai lain juga mengapa ya, mengundang, mengajak. Tapi apapun sahabat-sahabat saya di PD Perjuangan itu banyak. Ya, saya ngobrol sama Pramono, saya ngobrol Cahyokumolo itu kita udah kayak adik kakak ya. Saya cerita apalagi Pramono kan kita tahu. Mas Edi Wibowo ini kan juga pernah di lingkungan ibu sebagai ajudan ya. Adalah kita ngomong. Tapi kan politik yang abadi adalah kepentingan, Bang. Ini apakah Anda tidak melihat, Bang Ruth, bahwa ternyata konvensi Partai Demokrat yang diharapkan ternyata bisa mengangkat citra atau elektabilitas Partai Demokrat gara-gara Jokowi dapat panggung kemarin diberikan tempat oleh Bu Mega, habis semua pemberitaan tentang konvensi gara-gara Jokowi? Enggak juga, karena begini, memang undang-undang sepertinya karena masih deadlock terus parlemen presidensial threshold ya. Jadi mungkin kita akan pakai yang lama. Jadi biarlah persaingan sempurna, sama-sama lah. Saya pinjam amang saya, Pak Sabam Sirait. Mari sama-sama kita membangun negara ini. Pak SBY juga suka mengajarkan saya itu. Nggak bisa kita saja Demokrat, karena itu kami koalisi, ajak semua. Bahkan waktu periode kedua Pak SBY menjadi presiden, kita juga mengundang almarhum bisa menjadi saksi, Mas Cahyokumolo, Mbak Puan Pramono Anung. Menjadi saksi apa maksudnya? Kita ajak semua. Membangun bangsa ini, kita mesti ajak semua. Iya, betul. Tapi kan proses politiknya adalah ada pemilihan umum legislatif, ada pilpres. Nah, ini kan tahap-tahapannya kan memang sekarang belum kebaca petanya, Bang. Tapi perang belum dimulai, kok ada Jokowi merusak semua tatanan strategi yang ada. Bagaimana ini? Jangan-jangan nanti perlu kos tambahan, perlu enggak, itu kan kata pengamat. Saya kan dekat sama sahabat-sahabat PD Perjuangan. Emang kalau kedekatan bisa menjamin nanti jumlah kursi di parlemen, tidak kan, Bang? Oh tidak, tapi seperti yang saya katakan, yang kepingin undang-undang ini dulu, malahan kami yang mau dijegal. Karena itu kalau ada partai-partai kecil sekarang takut dengan parliamentary threshold, presidensial threshold, di sinilah
kenegarawanan, kecerdasan seorang SBY ahli strategi. Ya. Katanya kami Abang, 2004, tim suksesnya Jenderal Pramono kok jadi kampanye SBY melulu ini. Kami 2004 apa itu nggak ganjal kami? Kami 7% loh. Supaya Pak SBY nggak bisa, tapi beliau cepat. Kita koalisi. Kami partai nomor 5, 7%. Betul. Kita koalisi akhirnya bisa mencalonkan Pak SBY. Iya, tapi Bang, sejarah kan bisa juga berulang dengan Jokowi nanti, di mana PDI Perjuangan juga sudah mempersiapkan diri untuk menjadi partai pemerintah nanti. Nah, apa sih yang ditakutkan oleh seorang Ruth Sitompul atau Demokrat dengan kondisi sekarang ini? Enggak, jujur aja enggak ada. Jokowi tanya, kalau mudah-mudahan sahabat saya Jokowi nonton, ketemu aku masih cipika-cipiki, masih Bang, apa kabar? Mas, apa kabar? Enggak dong, enggak. Di Demokrat kita enggak boleh. Kami beda dengan partai-partai lain. Partai yang mana maksudnya? Mungkin partai-partai lain, apalagi mungkin yang sedikit ke kanan-kananan. Ya? Yang mana itu yang ke kanan? Ya, aku enggak usah bilang lah. Tapi kalau partai-partai basicnya nasionalis, mestinya tidak boleh begitu. Kalau begitu berarti tidak perlu keluar pernyataan Abang seperti yang tadi kita tampilkan grafisnya. Ya, bukan kan kalian yang bilang. Sedangkan PDI Perjuangan aja belum. Kan ini maunya kalian, janganlah. Kalian jangan. Saya ingat di satu forum saya dengan Effendi Simbolon, ya, di salah satu TV. Saya bangga lihat kader-kader PDI Perjuangan. Mereka juga waspada loh dengan media darling. Jangan juga sekarang dia keangkat. Ingat, Pak Harto lengser. Ingat, 5 tahun lebih sedikit 3 kali kita ganti presiden. Kita nggak mau, kita mau yang strong, yang kuat. Kita doakan dengan PDIP kalau memang nanti dia kuat sebagai pemenang, ya. Jokowi nanti dibantu dengan kawan-kawan wapresnya mungkin dari TNI, ya, kan bisa juga jadi kuat. Kita juga nggak mau, Bos. Berarti bisa ada peluang dong Demokrat juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk memajukan Jokowi saja? Oh, bisa. Kenapa nggak bisa? Ini politik, kan aku udah bilang dari awal, 4 tambah 4 bukan 4 saja, bisa 7. Bisa aja nanti kita berkoalisi. Kalau Abang lihat Jokowi lebih cocok jadi capres atau jadi cawapresnya Demokrat? Ya itu aku bilang, kalau kami menangnya signifikan, kan lucu juga. Iya, tapi kan kita nggak harus nunggu nanti hasil pemilu untuk mendapat jawaban Abang. Enggak. Kami di sini ojo ke susu. Kita mayoritas Jawa, filsafat kepemimpinan Jawa itu sangat baik. Kita jangan mendahului. Artinya pemimpin masih orang Jawa. Bukan. Konvensi itu nanti setelah legislatif. Ibu Megawati juga sangat arif bijaksana. Tunggu pemilu legislatif. Biar kita kerja dulu lah, merebut memenangkan hati rakyat ini. Sama-sama kerja ya, Pak? Iya, kerja dulu. Baik. Menurut Abang lebih Jawa Jenderal Pramono atau Pak Jokowi? Dua-dua Jawa. Memang kita jujur kan, apalagi aku. Lebih Jawa yang mana? Kalau tadi memakai filsafat Jawa, lebih Jawa Jenderal Pramono atau Jokowi? Kalau aku lihat dua-duanya Jawa. Kita harus hormati. Oke, baik. Bang Ruth, tinggal sekarang semua baik, why not the best? Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Iya. Hasil pemilu nanti seperti apa. Bang Ruth, terima kasih bersama kami. Selamat malam. Oke. Pemirsa, Jokowi belum diputuskan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Tapi usaha mengadang Gubernur DKI Jakarta ini untuk menjadi calon presiden sudah mulai ramai dilakukan. Ada 3 kelompok yang saat ini berusaha menjegal Jokowi, yaitu kelompok Amin Rais yang tengah menggagas poros tengah, ada juga Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang tengah mencari capres lewat konvensi. Mengapa Jokowi harus dihadang? Benarkah ada kekhawatiran besar di lingkungan partai politik pengusung calon presiden bahwa mereka akan kalah sebelum bertanding kalau Jokowi maju? Ya, kita akan membahasnya bersama politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafik berikut ini. Yang pertama ini adalah statement atau pernyataan dari Amin Rais, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, yang mengatakan bahwa Amin meragukan kepemimpinan Jokowi sebagai kepala daerah. Berikutnya, kita lihat pernyataan atau statement Amin Rais selengkapnya. Di Solo itu yang bekerja adalah Rudi, wakil wali kota Solo ketika Jokowi jadi wali kota. Saya ini orang Solo, kata Amin Rais. Kemiskinan dan kumuh masih banyak. Berikutnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Soehardi, pada tanggal 8 September 2013 menyatakan bahwa Soehardi meminta Jokowi tidak maju sebagai calon presiden. Ini Gerindra ini
Ya, ini statement lengkapnya adalah sayang kualitas Jokowi kalau komitmen dia terdahulu berubah-ubah. Berikutnya, seperti narasumber saya sebelumnya, Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat mengatakan Ruhut Sitompul mengkritik Jokowi. Seperti yang tadi juga Anda ikuti dalam perbincangan kami sebelumnya, politisi ini ternyata tidak mengamini statement dia seperti ini. Politikus lain bakal tertawa jika Jokowi jadi calon presiden, tapi dia boleh jadi wakil presiden dari Demokrat. Ya, baik Pak Sabam, berbagai pernyataan dari politisi tadi sebenarnya mengerucut kepada pertanyaan apakah Jokowi jadi calon presiden PDI Perjuangan, benar? Ya, kita sudah memastikan bahwa belum akan mengambil keputusan dalam waktu dekat ini. Ya, alasannya banyak. Ada yang bisa diberitahukan, ada yang tidak. Jadi tetapi bagaimanapun kita membaca sekarang, semua rakyat Indonesia membaca rakyat Sulawesi Tenggara mendukung dia. Bayangkan Sulawesi Tenggara, rakyat Papua banyak, rakyat Sulawesi Utara, Aceh pun mengusulkan dia jadi calon presiden. Ini suara dari bawah artinya? Dari bawah. Jadi kalau PDI Perjuangan hampir merata dan belum ada petunjuk dari partai tentang mendukung atau tidak mendukung Jokowi. Jadi kita memang belum, Rakernas yang barusan juga tidak mengambil keputusan karena kita menunggu keputusan itu dilakukan. Kenapa masih menunggu Pak Sabam? Artinya kok ini masih digantung atau memang masih dipinang-pinang dulu untuk diputuskan nanti mungkin Januari? Bukan dipinang-pinang atau digantung-gantung. Ya, politik itu tidak hanya mengenal soal pendirian, tidak hanya mengenal ketegasan dan sebagainya, juga harus menghargai waktu. Jadi bukankah sekarang momentum yang sangat pas? Ya, ada yang berpendapat begitu, tapi kita tidak. Kapan Pak Sabam momentum yang pas bagi PDI Perjuangan mau? Ya, saya kira paling lambat Januari. Januari ya? Kalau bisa November, Desember ya bagus. Tapi Januari paling lambat lah. Supaya masih ada waktu buat masyarakat lebih mengenal. Sebab masyarakat juga harus tahu siapa calon presidennya. Betul. Dia harus mempelajari terbuka. Itu bedanya dengan zaman sebelumnya. Ya, tapi Pak Sabam kan masyarakat juga tahu bahwa Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Ya, dia kader perjuangan, tapi kader perjuangan kan banyak. Tapi yang sekarang paling didukung oleh masyarakat, dikehendaki adalah Jokowi. Jadi kalau soal kader, banyak kader kita. Jadi Jokowi itu, saya sendiri punya pengalaman sedikit dengan Jokowi ya. Jokowi itu, saya kebetulan sering saya keliling daerah. Waktu saya keliling Jawa Tengah, saya singgah di Solo. Si Rudi, wakil ketua cabang waktu itu, datang menemui saya, Pak Sabam, tolong datang untuk membekali yang akan mendukung, mensukseskan Jokowi jadi wali kota kedua. Periode kedua. Periode kedua. Jadi saya bilang, saya datang ke Solo kan bukan untuk itu. Nggak datang lagi. Pak Sabam, kalaupun memang belum diputuskan, tapi kok sekarang rame-rame rival PDI Perjuangan ini sudah mulai mengeroyok Jokowi nih dengan berbagai statement yang tadi kita saksikan. Dalam kehidupan politik, praktis politik tidak hanya di Indonesia, itu bukan hanya kewaspadaan bahkan ketakutan, itu di semua partai politik di dunia ini ada. Iya, wajar ya. Wajar, dan bahwa suatu waktu dia udah capek-capek membuat koalisi terbuka atau tidak. Gara-gara Jokowi petanya berubah semua, Pak. Iya, berubah. Pak Sabam, Anda mengikuti dialog saya sebelumnya dengan Bang Ruhut Sitompul. Apakah kalau Anda melihat atau membaca statement beliau, ini sebenarnya simbol dari kecemasan partai-partai rival PDI Perjuangan termasuk Demokrat terhadap sosok Jokowi sekarang ini? Bisa demikian, tapi saya tidak akan menuduh demikian. Bisa demikian. Artinya wajar kalau partai-partai lain merasa kalau partai-partai merasa terpojok, saya kira wajar. Kalau begitu Jokowi potensinya sangat besar dong, Pak. Saya kira dia orang sederhana ya. Jadi
Yang penting buat negara kita tidak hanya soal presiden kita yang akan datang. Saya berpendapat gubernur-gubernur kita yang akan datang ini semua kalau boleh paling sedikit separuh harus terdiri pada orang-orang tidak hanya yang suka persatuan nasional, tidak hanya yang mau bekerja keras, tapi orang jujur. Kita memerlukan kejujuran. Kejujuran ini indikasinya apa? Kasus-kasus korupsi yang selama ini mungkin marak di partai politik? Dan itu harus masyarakat terus tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Bayangkan nanti, karena saya kira kalau ada setengah daripada gubernur kita jujur, saya pribadi berpendapat negeri kita ini akan bisa mengejar Malaysia dan Thailand. Kita akan bisa lebih cepat membangun. Dan kalau itu terjadi, kita belum membicarakan calon presiden sebenarnya secara artinya terbuka. Sosok calon presiden harus mampu atau memiliki calon kemampuan presiden yang akan datang siapapun yang mau mencalonkan diri, saya merasa tidak akan berani menjadi calon kalau dia tidak merasa jujur. Kalau masyarakat menganggap dia tidak jujur. Emangnya calon-calon presiden yang lain tidak jujur ya Pak Sabam? Saya tidak mengatakan begitu. Saya katakan dia tidak akan berani maju jadi calon kalau dia mengetahui dia tidak jujur atau masyarakat menganggap dia tidak jujur. Masih ada tokoh-tokoh seperti itu yang masih risih dengan ketidakjujuran? Masih ada. Jokowi Anda anggap layak untuk merasa Saya rasa begini, saya kira Jokowi menurut penglihatan saya selama sekian tahun ya, saya kira dia bukan orang baru buat kenalan, buat Mega juga bukan baru dia, buat saya juga tidak. Sekarang dia wakil ketua DPD Jawa Tengah, PD Perjuangan. Jadi bukan hanya sesudah Rudi jadi ketua, dia jadi ketua, wakil ketua Jawa Tengah. Nah, saya kira dan di PD Perjuangan juga memang ada saja yang berpendapat kenapa bukan DPP kan gitu. Oke, baik. Pak Sabam, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali. Rame-rame hadang Jokowi masih menjadi topik dialog kita bersama politisi senior PD Perjuangan Sabam Sirait. Pak Sabam, tadi Anda juga mengikuti statement Pak Amin Rais, katanya sebagai orang Solo dia tidak melihat kinerja Jokowi waktu jadi wali kota di sana. Artinya ini sebenarnya mengecilkan peran Jokowi sebagai kepala daerah. Tapi kan kacamata masyarakat juga berbeda yang dinilai lewat elektabilitas. Yang mana yang sebenarnya bisa diserap oleh PD Perjuangan untuk menempatkan bahwa Jokowi layak jadi calon presiden atau tidak? Ya, saya kira buat kita adalah banyak orang mengatakan mengenal Jokowi, tapi kita juga mengenal Jokowi. Cara mengenalnya bisa berbeda-beda. Jadi saya tidak akan mengomentari haknya Pak Amin Rais untuk bicara seperti itu. Tapi kalau Pak Amin Rais bikin manuver dengan poros tengah seperti era sebelumnya, Anda masih ingat, apakah itu bisa mengganggu nanti pencapresan Jokowi kalau memang Jokowi akan dicapreskan? Apakah dia masih bisa melakukan seperti itu? Itu pertanyaannya. Saya tidak tahu. Artinya sekarang momentumnya Jokowi dong Pak ya? Apakah beliau masih bisa membuat poros tengah nanti? Saya nggak tahu. Pak, tapi kan banyak orang yang cari panggung sekarang Pak, atau bahkan nebeng dengan panggungnya Jokowi. Anda tidak melihat ini sebagai satu benalu sebenarnya? Saya pernah mengkritik orang yang kumpul-kumpul di Kendal. Bapak ikuti barangkali, mau bikin pendukung dari Jokowi apa segala macam. Saya bilang ngapain bikin begitu, biar aja masyarakat itu dengan baik. Nggak usah dipaksa-paksa masyarakat untuk mendukung seseorang. Jangan. Jokowi juga tidak perlu kita paksa-paksa masyarakat untuk mendukung dia. Jadi biarlah masyarakat yang menentukan dia mau dukung siapa. Tapi dukungan PDI Perjuangan, khususnya statement Ibu sendiri sangat penting ini. Apakah PDI Perjuangan sudah sepenuhnya yakin dan 100% tidak ada friksi atau perpecahan untuk memajukan Jokowi? Kita dalam Kongres ketiga memutuskan mempercayakan kepada Ibu Mega untuk menentukan calon presiden. Bisa dirinya, bisa orang lain. Nah, Ibu Mega kan melihat realitas juga. Dan dia juga memerlukan sesuatu yang berguna buat bangsa ini secara keseluruhan. Partai itu tidak hanya untuk kepentingan partai. Partai itu untuk kepentingan republik. Bangsa dan negara. Jadi PDI Perjuangan didirikan untuk republik, untuk kepentingan republik.
Jadi saya kira Ibu Mega melihat suara-suara cabang-cabang dia, DPD dia. Dia kan berhadapan tiap hari dengan itu. Tapi Pak Sabam, Anda kan orang yang sangat dihormati oleh Bu Mega. Apakah Bu Mega pernah curhat bahwa Bu Mega sebenarnya masih mau maju nanti 2014? Saya kira sebenarnya setiap orang yang berkesempatan, sebab ada orang pernah mengatakan, Ibu Mega itu sebenarnya kenapa sih Gus Dur sudah memberhentikan SBY sebagai Menko Pertahanan, kok Mega masih mengangkat dia kemudian jadi Menteri Menko SDM, Pertambangan. Jadi coba dia tidak angkat kan nggak jadi presiden SBY itu katanya. Jadi kita jangan berhitung-hitung yang begitu. Itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi kita juga jangan berhitung bahwa orang lain berhenti tidak melakukan sesuatu, seakan-akan kita aja yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Dan kita aja yang bisa mempengaruhi masyarakat. Tapi kalau menurut Anda Pak Sabam, dalam konteks kekinian sekarang ini, dengan peta politik seperti sekarang ini, ada Jokowi tiba-tiba, apakah kalau misalnya akhirnya Bu Mega memutuskan yang jadi capres adalah Bu Mega sendiri berpasangan dengan Jokowi, kalau nanti itu sebagai target untuk memenangkan kursi di parlemen, itu bisa saja terjadi kan? Ya, kita tidak berpikir untuk membuat kombinasi-kombinasi, belum pernah kita berpikir itu. Memang kita senang kalau nanti parlemen bertambah persentase. Sebab kita menghadapi tahun 1999, PDI Perjuangan mencapai 37%, tapi kita dikerjain untuk tidak bisa jadi presiden. Jadi saya masih ingatkan yang ngerjain siapa waktu itu, Pak? Masih ingatkan yang ngerjain siapa waktu itu? Bukan hanya dia dong. Bisa jadi nggak nanti akan dikerjain lagi kalau Jokowi maju? Saya hanya mengatakan waktu itu yang kami hadapi bukan soal itu. Kami hadapi bahwa Ibu Mega tidak bersedia jadi wakil presiden. Kami yang lebih senior dari Ibu Mega berpendapat harus dia menerima wakil presiden. Sebab memerintah itu jadi wakil presiden ada gunanya untuk mempersiapkan diri menjadi presiden. Betul. Itu sebabnya akhirnya sampai jam 3 pagi itu kita meyakinkan Ibu Mega untuk menerima wakil presiden. Kalau sekarang kira-kira kalau Anda diminta memberikan saran kepada Ibu Mega, apakah Ibu Mega Anda akan sarankan untuk menerima sebagai capres atau mendelegasikan kepada kadernya yang sekarang lagi jadi darling ini? Belum sekarang saya ngomong itu. Kapan Anda akan ngomong itu, Pak? Saya kira dalam waktu dekat saya akan ngomong setelah saya bicara dulu dengan saudara-saudara saya, senior-senior, junior-junior. Dan saya juga akan berkesempatan ngomong sama Ibu Mega juga. Saya ingin mendengar sendiri Ibu Mega dalam keadaan sekarang keinginannya apa. Dan apa keinginannya dan keinginannya itu harus berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia. Pak Sabam, menurut Anda, apakah Bu Mega akan rela ketika nanti harus memutuskan kalau memang dari seluruh daerah meminta Jokowi untuk dicapreskan? Bu Mega bukan orang yang gampang ditekan-tekan, tapi dia juga akan mengambil keputusan berdasarkan kenyataan dalam masyarakat, kenyataan dalam PDI Perjuangan. Dia bukan tipe orang yang bisa dipaksa-paksa atau ngotot juga tidak. Dia tidak akan ngotot kalau kepentingan rakyat Indonesia yang dipresentasikan oleh PDI Perjuangan adalah tidak demikian. Anda yakin bahwa keputusan final nanti siapa capresnya merupakan yang terbaik bukan hanya bagi PDI Perjuangan tapi juga untuk kepentingan bangsa? Ya, untuk kepentingan bangsa. Pak Sabam, jangan-jangan sebenarnya isu atau fenomena Jokowi ini adalah untuk test the water saja, untuk melihat respon publik termasuk melihat respon partai politik. Kami PDI Perjuangan tidak pernah mengarang-arang sesuatu yang menciptakan sesuatu untuk masyarakat Indonesia, menguji. Tidak. Kami membiarkan masyarakat Indonesia untuk menentukan sendiri. Dan kami tidak akan menjadikan seperti mungkin orang lain menjadikan rakyat Indonesia sebagai mesin percobaan. Tidak. Kami tidak akan lakukan. Tapi kalaupun ternyata dengan fenomena Jokowi ini partai-partai lain memiliki respon atau sikapnya terbaca sekarang, itu sebuah keuntungan bagi PDI Perjuangan. Saya kira kalau keuntungan buat PDI Perjuangan juga kami gembira, tapi akhirnya adalah kepentingan buat rakyat Indonesia, bukan untuk PDI Perjuangan. Sebab PDI Perjuangan harus menentang korupsi. Siapapun yang melakukan, termasuk kalau ada orang PDI Perjuangan. Apakah ini membuat PDI Perjuangan di atas angin sekarang, Pak Sabam?
pengertian di atas angin itu bisa ditiup angin lagi itu. Saya nggak mau mempergunakan. Masih ada angin di atas angin, masih ada langit di atas langit. Bisa. Iya. Tapi kalau kita baca sekarang dengan peta Jokowi ini di PD Perjuangan, kan bisa saja Pak Sabam ketika Ibu Mega memberikan panggung kepada Jokowi di Rakernas kemarin, itu sebenarnya ada transformasi, regenerasi dalam tubuh PD Perjuangan. Ini satu kemasan yang luar biasa. Anda tidak melihat ini sebenarnya bagian dari strategi pencitraan PD Perjuangan, apalagi Anda sudah menyiapkan kalau nanti jadi partai penguasa akan melakukan apa kan? Ya, saya ini orang yang lama di PDI, saya turut mendirikan PDI ini, jadi saya tahu Mega. Saya juga yang dia mengatakan di buku saya dan mengatakan di beberapa tempat bahwa yang mengajak masuk PDI itu saya. Iya. Di buku bendera sudah saya kibarkan juga ada itu statement itu. Jadi saya menghormati dia. Saya kira dia lebih cepat dewasa daripada yang diduga Ibu Mega. Jadi kalau dikatakan dia harus tergantung orang lain, saya kira tidak. Dia tidak tergantung kami. Apakah namanya Kui Kian Gi, apakah yang masih ada senior beberapa, walaupun sudah banyak yang meninggal. Pak Sabam, satu hal yang mungkin agak sensitif, apakah ada perubahan peta pengambilan keputusan pasca wafatnya Pak Taufik Kemas? Saya kira tidak. Taufik Kemas juga tidak pernah merasa dirinya pengambil keputusan yang penting, karena dia juga artinya menghormati Mega sebagai pengambil keputusan. Dan saya kenal Taufik, bahkan sebenarnya pribadi nih, kami dua udah janji saya yang duluan mati, bukan dia. Pribadi ya, tapi Tuhan yang menentukan. Sebab umur saya lebih banyak dari dia. Betul, berarti sudah ada janji juga di PDIP siapa yang akan jadi capres nanti ya Pak ya? Ya, dia juga punya pikiran, tapi ada pikiran tertentu tambahan dari dia yang saya nggak bisa katakan. Pak, bonusnya, tanggal berapa akan diumumkan oleh PD Perjuangan Jokowi jadi capres? Ya, tanggalnya kalau bisa seperti dikatakan dalam pers pada waktu lahirnya PDI tahun 10 Januari 73. 10 Januari ya. 73 lahirnya. Jadi nanti kalau 2014 tapi itu sudah paling lambat saya kira. Paling lambat. Jadi tanggal 10 Januari 2014 Ibu Mega sendiri mungkin akan mengumumkan bahwa Jokowi jadi capres? Ya. Capresnya Jokowi dong? Tidak ada komentar saya. Saya sudah bilang ya, kau tanya lagi. Kalau sama politisi senior memang begitu. Pak Sabam, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam Pak, sukses selalu. Bikin ngop-ngop mah. Mati. Anak pinjek ini ya. Mati isi. Ini kan menurut. Orang kata mesin gue. Oke, pong. Mati.
Jangan lah kapan gede sih. Yang tak serius. Siap. Siap. Namun mudeng. Gelis sama terong kita. Jangan dipegang. Mau petung kilo Lima setengah. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar mana nama mesin apa nama? Gitu. Ini pun yang tidak apa. Wes. Jangan gue si jangan minor kecepatan kesana malah. Ulah kecepatan sama. Kita video. Jal ngadek adek nah. Popok. Sayang. Popok. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 rakot. Kalau kering Engko kita video ke di jikat foto. biasanya kan itu. Sini. Foto nih. Hah? Bikin ngop-ngop mah. Mati. Harus foto ini yang ini. Bikin. Anak pinjam ini tuh ya. Mau ngasih isi. Ini kan menurut sih. Orang kata mikir gue. Oke, potong. Mati. Jangan lah kapan gede sih. Yang tak serius. Siap. Siap. Ampun mudeng. Gelis sama terong kita. Jangan dipegang.
Mga 7 kilo ka na. 5 5,500. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar, mana nama mesin apa nama? Gitu. Ini pun yang pinjam apa? Wes, Wes, nama kamu. jangan gue si jangan minor. Kecepatan kesana mah. Ulah kejutan sama. Kita video. Jal ngadek adek nak. Gopong. Sayang. Gopong. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 sakop. Ano kali Engko kita video ke di jikat foto. Itu. Sini. Foto nih. Hah? Bikin ngop-ngop mah. Mati. Foto ini yang ini. Bikin. Anak pinjam itu ya. Muati. Ini kan menurut sih. Orang kata kecil kan? Oke, pak. Mati. Jangan ada lapan kecil. Yang tak kecil. Siap. Ampun, buding. Gelis sama terong kita. Jangan dipegang. Mga 7 kilo ka na. 5,500. 5,500. Ya, itu mana orang nimbang loh. Ampun, jangan dipegang dulu. Ini gak ada bar, mana nama mesin apa nama? Gitu. Ini pun yang pinjam apa? Wes, nama kamu. jangan gue si jangan minor. Kecepatan kesana mah. Ulah kejutan sama. Kita video. Jal ngadek adek nak.
Gopong, gopong. Sayang. Gopong. Foto HP-mu di foto, kita video. 4 kilo, 5 kilo, 3 rakot. Engko kita video ke di jikat foto. Itu. Sini. Foto nih.